pengertian kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi al-mukhtassati bihi imma bi ziyadah atau nuqsan. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang khusus padanya, baik itu dengan menambahkan terlalu berlebihan atau mengurangi terlalu kekurangan. Itulah kezaliman. Dan para ulama setelah tatabbu' wal istiqra', meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membagi kezaliman menjadi 3. Yang pertama, zulmul abdi lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamuhu al-kufru wassyirk, dan yang paling besar kezaliman seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah meletakkan ibadah kepada selain Allah, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Mengapa kesyirikan kezaliman yang sangat besar? Karena orang yang berbuat syirik memalingkan akhassul huquq lillahi tabaraka wa ta'ala wa hiya al-ibadah li ghairillahi jalla fi'ulah. Karena orang yang telah berbuat kesyirikan, dia memalingkan hak yang paling khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa adalah hak paling khusus milik Allah. Kemudian dia palingkan berdoa kepada orang yang sudah dikubur mati. Menyembelih adalah hak yang paling khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia palingkan saat menyembelih untuk berhala-berhala. Meminta pertolongan, isti'anah. Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Meminta perlindungan, isti'adzah, adalah hak yang paling khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsiri ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimannya dengan kezaliman. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah. Wahai Rasulullah, ayat tersebut sulit bagi kami. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerakkan perbuatan seorang hamba yang semestinya diberikan hanya kepada Allah, diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kezaliman yang kedua adalah zulmul abdi li nafsih, yaitu seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan mengerjakan hal-hal yang melampaui batas, baik di dalam ibadah ataupun di dalam perkara-perkara yang mubah. Seperti misalkan ada 3 orang yang datang kepada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertiga bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di rumah. Ka'annahum taqalluha. Setelah mereka mengetahui, maka mereka menganggap ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti sangat sedikit. Tetapi mereka menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku demikian karena sudah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Maka orang pertama berkata, kalau begitu saya akan bangun malam, setiap malam tidak pernah tidur. Orang yang kedua bertekad, saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah tidak berpuasa. Yang ketiga bertekad, saya tidak akan menikahi perempuan.
Tiga orang tersebut didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Ama wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Ingatlah, wahai kalian bertiga, aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, tidak berpuasa setiap hari. Aku tidur dan aku sholat malam, tidak sholat setiap malam dan tidak sholat sepanjang malam. Dan aku menikahi wanita. Artinya, orang yang beribadah melampaui batas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Termasuk di zaman sekarang, orang-orang yang melampaui batas seperti melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, melakukan makan besar-besaran demi untuk mendapatkan uang, demi konten, maka ini termasuk daripada menzalimi dirinya sendiri. Makan besar-besaran, makan pedas-pedasan, kemudian mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh demi sebuah video agar mendapatkan duit dari situ. Ini adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Seperti juga seseorang yang melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama, meletakkan harta tanpa tidak di dalam ketaatan. Ini adalah kezaliman. Termasuk di dalamnya kebalikannya, tidak mau meletakkan harta di atas jalan Allah. Ini adalah kezaliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuh." Jauhilah oleh kalian sikap bakhil. Fa inna syuhha, sesungguhnya sikap bakhil adalah kezaliman nanti pada hari kiamat. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat. Termasuk kezaliman yang ketiga adalah zulmul abdi linnas. Seorang hamba menzalimi orang lain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menghibahnya, baik dengan mengambil hartanya, baik dengan memukulnya, baik dengan mencelanya, mencacinya. Ini adalah sebuah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirham." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik itu dengan menggugurkan kehormatannya, martabatnya, ataupun memukulnya, ataupun mengambil hartanya, maka minta halallah sekarang. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Jangan-jangan kalian, wahai para penghafal Al-Quran, tidak ada manfaatnya hafalanmu di hadap Al-Quran, terhadap Al-Quran, apabila engkau berbuat zalim terhadap orang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wailun lil wahadat yagnibna al-asharat." Yang artinya, celaka, satu dosa menghapuskan berlipat-lipat pahala. Satu dosa ghibah menghapuskan berlipat-lipat pahala dari hafalan Al-Quran, hafalan hadis. Satu dosa menghapuskan berlipat-lipat pahala dari sedekah-sedekah yang kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati berbuat zalim terhadap orang lain, mencaci, menghina, merendahkan, memukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbanna ahadan." Jangan sekali-kali engkau menghina, merendahkan, meremehkan, menghinakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa min nisa asa an yakunna khairan minhun." Janganlah suatu kaum menghina, meremehkan, merendahkan kaum yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah para perempuan menghina, merendahkan
Dari perempuan-perempuan yang lain, mungkin yang menghina, yang dihina lebih baik daripada yang menghina.